Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Agesti dengan NIM 191030109 dari kelas 4 B3 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum ke-6 yaitu tentang postnatal patologi, di mana saya akan menjelaskan tentang postnatal patologi. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikum. Nah, jadi postnatal dimulai sejak 2 jam pertama setelah kelahiran sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu. Nah, selama masa postnatal, ibu akan mengalami beberapa perubahan, yaitu perubahan fisiologis maupun patologis pada tubuhnya. Nah, jadi yang pertama ada proses laktasi. Jadi, pada saat setelah melahirkan, otomatis ibu tidak bisa menyusui. Jadi, kita harus memastikan proses laktasi berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana jika proses laktasi tidak berjalan lancar atau ASI-nya tidak keluar, kemudian terbendung dan akan muncul gangguan pada proses laktasi seperti ASI terbendung. ASI yang terbendung pada kondisi lama akan menyebabkan infeksi pada mamae yang disebut dengan masitis. Nah, kemudian akan muncul tanda-tanda infeksi seperti nyeri, kemudian bengkak, suhu yang panas pada ibu, kemudian penurunan fungsi. Kemudian, sebagai fisioterapi, kita bisa melakukan beberapa intervensi. Nah, salah satunya adalah breast care. Jadi, breast care adalah cara dengan membersihkan puting ASI, kemudian melakukan pijatan menggunakan air hangat, supaya membuka saluran yang terbendung tadi, supaya ASI-nya keluar. Nah, kemudian dilakukan kompres menggunakan air dingin, supaya mengurangi rasa nyeri pada mamae. Jadi kebutuhan ASI pada bayi di 24 jam pertama hanya sebiji jagung atau hanya setetes. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring bayi tersebut sering menghisap, maka proses laktasi akan lancar pada ibu. Nah, kemudian selain laktasi, ada juga proses yang harus diperhatikan, yaitu proses involusi uterus. Nah, proses involusi uterus ini harus dipastikan berjalan dengan normal supaya tidak terjadi infeksi pada rongga perut. Nah, jika involusi tidak berjalan normal, maka disebut dengan proses subinvolusi, artinya rahim tidak bisa mengecil, maka akan terjadi pendarahan. Nah, untuk menilai apakah proses involusi uterus berjalan dengan normal, maka kita dapat melakukan dengan pengukuran. Jadi, involusi atau pengurutan uterus merupakan suatu proses di mana uterus kembali ke keadaan posisi semula. Nah, dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot uterus. Nah, uterus berada di garis tengah, kira-kira 2 cm di bawah umbilikus dengan fundus bersandar pada promontorium sacralis. Nah, jadi involusi dapat diamati dari luar dengan memeriksa fundus uteri. Nah, setelah melahirkan, tinggi fundus uteri adalah 2 cm di bawah pusat. 2 jam kemudian, kembali 1 cm di atas pusat, dan menurun kira-kira 1 cm pada setiap hari. Kemudian, pada hari kedua setelah persalinan, tinggi fundus uteri adalah 1 cm di bawah pusat. Pada hari 3 dan hari keempat, fundus uteri 2 cm di bawah pusat. Sampai hari ke-5 sampai hari ke-7, tinggi fundus uteri setengah pusat sampai simfisis. Pada hari ke-10, tinggi fundus uteri tidak teraba. Nah, jika sudah tidak berjalan normal pada proses involusi uterus dan terjadi pendarahan, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan fisioterapi. Nah, yang bisa dilakukan oleh fisioterapi adalah berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya, seperti dengan bidan. Nah, untuk mempercepat proses involusi rahim, salah satunya yang dapat dilakukan adalah senam nifas. Kemudian yang ketiga ada kondisi jalan lahir atau sistem pervaginam. Nah, setelah melahirkan pasti akan keluar darah sampai selesai masa nifas, yaitu 6 minggu atau 40 hari. Nah, darah yang keluar bisa mencerminkan apakah ibu mengalami gangguan atau tidak. Nah, proses darah keluar disebut dengan lohea. Macam-macam lohea berdasarkan warnanya dibagi menjadi 4,
Yang pertama ada Lohea rubra. Nah, Lohea rubra keluar pada hari pertama sampai hari ketiga. Berwarna merah dan hitam, terdiri dari sel Deciduva, kemudian Vernix caseosa dan rambut lanugo, sisa mikronium dan sisa darah. Kemudian yang kedua ada Lohea sanguinolenta. Keluar pada hari ke-7 sampai hari ketiga sampai hari ke-7, berwarna putih campur merah kecoklatan. Kemudian yang ketiga ada Lohea cerusa, keluar pada hari ke-7 sampai hari 14, berwarna kekuningan. Dan yang keempat ada Lohea alba, keluar setelah 14 hari dan berwarna putih. Selain masalah tersebut, bisa jadi terjadi perlukaan karena robekan. Nah, yang pertama ada luka infeksi. Apakah lukanya mengalami infeksi atau tidak? Bisa kita lihat dari tanda-tanda infeksi seperti nyeri, kemudian nanah, bengkak, kemudian berwarna kemerah-merahan. Yang kedua ada inkontinensia. Jadi, inkontinensia adalah ketidakmampuan menahan urin untuk keluar karena otot-otot terganggu pada saat proses melahirkan. Kemudian, kalau sudah terjadi infeksi, yang harus kita lakukan adalah menyarankan untuk konsultasi. Kemudian, jika tidak terjadi inkontinensia, kita bisa melakukan intervensi berupa senam nifas dan mobilisasi dini. Nah, mobilisasi dini dilakukan supaya peredaran darah lancar dan mempercepat penyembuhan luka. Dan juga sangat penting bagi ibu nifas untuk menjaga kebersihan dan nutrisi yang cukup supaya luka cepat untuk disembuhkan. Nah, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.